Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i ai hada, artinya utawi iki iku bab wudu, bab menerangkan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi iku kolah dawuh sapa Nabi, laula an asyukka ala ummati, laula jika tidak yento memberatkan. Saya ulangi, laula an asyukka, jika tidak yento memberatkan sopo ingsun, ingsun itu saya, ala ummati, atas umatku, atas umat ingsun, la amartuhum, maka niscaya merentah sopo ingsun ing umat, maka niscaya merentah sopo ingsun ing umat, bisiwaki, dengan siwak, ma'a kulli wudu'in, serta setiap wudu. Akhrajahu, mengeluarkan ing hadis sapa Malikun, Imam Malik, wa Ahmadu wa Nasai, wa sahhahahu, dan menyebut sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah. Hadis ini riwayat Malik, Ahmad, Nasai disebut sahih oleh Ibnu Huzaimah. Wadakarahu, dan menyebut ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, taklikon ing hadis taklek. Menurut Imam Bukhari ini hadis taklek. Hadis ini menjelaskan tentang siwak, sunnatnya siwak. Rasulullah itu kepingin umatnya bersih lingkungan. Pertama, bersih diri pribadi. Makanya setiap wudu, seandainya tidak memberatkan umatku, saya perintah untuk siwak. Siwak itu dulu sampai sekarang pakai kayu arok. Kayu arok itu aromanya khas, lebih enak. Ada kayu arok, saya nggak bawa. Ada yang tanya, bagaimana kalau pakai sikat gigi, Pak? Sikat gigi itu lebih berat daripada kayu arok. Kalau kayu arok dibawa terus enak. Kalau sikat gigi kan bawanya sikat gigi, masih bawa odol, tambah sulit. Ini titik poinnya pada kebersihan pribadi, nanti kebersihan lingkungan. Kalau dalam kitab itu ulama salaf, kayu arok itu faedahnya menguatkan gigi. Ini salah satunya ya, menguatkan gigi. Jadi biar giginya kuat, ya harus sikat pakai arok terus, harus punya arok. Jadi sunnah Rasul membawa kayu arok itu sudah sunnah, bawa tok, nggak usah dipakai. Loh, kalau dipakai Pak, double. Membawa udah pahala, dipakai juga pahala. Sama dengan bawa Al-Quran. Baca Al-Quran itu dapat pahala, bawa saja sudah dapat pahala. Jadi kamu bawa Quran nggak dibocor, ini digawot tok,
rono kemari dituduhno koncone nggawa Quran, nggawa Quran tuduhno waca boten nggawa tok itu udah dapat pahala. Kalau dibaca bukanya saja udah dapat pahala, melihat dapat pahala, dibaca juga dapat pahala. Lebih pahala lagi kalau sambil merenungkan maknanya. Itu lebih banyak pahalanya Al-Quran. Siwak juga begitu ya, bawa aja terus. Biasanya kalau taraweh itu bawa siwak. Siwak harganya berapa ya? 10.000 sekian, 2 tahun nggak habis. Di 10.000 digunakan 2 tahun tidak habis. Tapi dalam pikiran tuh larangi ya, larang 10.000 digunakan 2 tahun tidak akan habis. Daripada beli bakso, beli cilok 5.000 2 jam habis. Oh terlalu lama ya, 2 jam, setengah jam. Itu kalau beli cilok itu masa ada. Saya kalau beli cilok itu biasanya kalau 5.000 paling lama 10 menit, paling lama nggak berhenti. Nah, itu cilok. Kalau siwak digigit tambah dapat pahala, biasanya digigit ya, sambil digigit menguatkan gigi, giginya bisa kuat. Mulai kecil ya, jangan menunggu kalau udah sakit baru pakai siwak, jangan. Oh bukan jangan, bagus juga sekalipun lambat, nggak apa-apa. Lebih baik lagi kalau pakai dibawa terus. Insya Allah giginya kuat, nggak pernah sakit gigi. Ini saya nggak pernah sakit gigi. Saya lupa, biasanya saya bawa siwak terus, diem-diem siwakan, tapi nggak kelihatan. Tapi di kendaraan tuh ada, tuh saya yakin di dashboard. Saya mesti bawa. Regane murah ya, gitu. Daripada pakai obat-obatan, mendingan pakai. Dan kedua, faedahnya itu ada 8 ya. Yang kedua itu menguatkan mata. Siwak itu. Saya sekarang pakai kacamata karena umurnya mulai umur 50 tahun saya pakai kacamata. 45. Di mulai umur 45. Sebelumnya itu saya nggak pakai kacamata. Kacamata ini fungsinya bagi saya karena saya normal. Ngerti normal? Kalau tidak normal saya pakai kacamata. Berhubung saya normal makanya saya pakai kacamata. Saya ulangi lagi ya, yang tidak normal itu pakai kacamata. Yang normal pakai kacamata. Loh kok sama pakai kacamata? Yang tidak normal pakai kacamata tapi minus. Pernah lihat temannya pakai kacamata minus? Nah, itu tambah cantik. Tapi jangan keras-keras, itu orang sakit. Orang sakit ya. Oh, itu orang sakit. Tadi Mbak sampai tambah cakep, Mas sampai tambah cakep pakai kacamata. Iya, jawab aja. Iya. Tapi dia tidak tahu kalau pakai kacamata itu orang yang tidak normal. Nah, sekarang saya umur 45 tahun baru pakai kacamata karena saya normal. Di mana-mana orang normal itu 45 tahun ke atas harus pakai kacamata, namanya kacamata plus, kacamata baca. Jadi kalau untuk baca pakai ini, kelihatan jelas. Iya, itu namanya orang yang normal. Kalau orang normal itu ya harus pakai kacamata, tambah jelas. Saya juga begini kelihatan, tapi harus jauh. Masa mau baca kitab begini? Oh, nggak pantas. Ya, biar pantas kan pakai kacamata. Kalau begini terlalu gede, kecedek. Ya. Makanya biar normal ditambah kacamata. Kalau pakai kacamata terus nggak enak, makanya harus dilepas. Jadi itu namanya kacamata baca. Saya lupa ada 8. Hanya yang saya ingat 2 itu aja.
untuk gigi dan menguatkan mata, disiwak. Orang-orang dulu itu ya kuat meripatnya karena pakai siwak. Usahakan ya pakai siwak. Saya tadi buka lemari, saya lihat siwak itu ada 20 siwak. Oh, siwak, nemu siwak. Saya bukan nemu ya, memang punya saya. Tas di lemari. Saya ngambil kitab ini, jatuh loh, kok ada siwak banyak. Oh, nggak taunya sekarang ngaji bab siwak. Seandainya saya ngerti kalau buka akan baca bab siwak, saya bawa semua 20 itu. Saya tunjukkan, bukan diberikan. ditunjukkan. Nah, kalau saya mau ngomong diberikan, wah nggak bawa Pak. Kalau bawa sih akan beda. Kalau nggak bawa kan akan saya tunjukkan. Berhubung nggak bawa, biasanya kalau orang nggak bawa itu, oh, kalau saya bawa saya berikan. Nggak kok. Enak, memang enak kalau nggak bawa. Makanya kalau saya bawa, saya tunjukkan aja, bukan diberikan. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhum rona anna Usmana, hadis riwayat dari Humron. Anna Usmana, sesungguhnya Usman bin Affan iku da'a manggil sopo Usman biwaduin dengan air wudhu. Waduk ya, bukan wudhu tapi waduk. Kalau waduk itu air wudhu. Makanya di sini ada waduk ya. Oh, waduk, ngerti waduk ya? Waduk itu biasanya di Indonesia ini waduk itu lebar. Wade, ngerti waduk? Waduk itu bahasa Indonesianya air wudhu. Faghasala, maka basuh. Ini bukan basuh ya, nyiram. Ghasalah itu memandikan. Ya basuh biasanya, istilahnya basuh. Basuh seperti memandikan ini. Sopo Usman kafaihi ing dua telapak tangan Usman salah sama rotin dengan 3 kali. Summa tamat mado, kemudian kumur-kumur sopo Usman wastan sako, dan menghirup apa ya, nyesep banyu irung. Apa nyesep itu? Menghirup sopo Usman wastan sako, dan nyemprotaken sopo Usman. Wastan syaroh, nyemprot sopo Umar. Jadi begini, saya lanjutkan dulu ya. Summa ghasala, kemudian basuh sopo Usman wajhahu ing wajah Usman salah sama rotin dengan 3 kali. Summa ghasala, kemudian basuh sopo Usman yadahu ing tangan Usman al-yumna, yang kanan. Yang kanan dulu ya wudhu itu, jangan kiri, yang kanan dulu. Ilal mirfaki, sampai sikut atau siku, sampai sikut. Salah sama rotin dengan 3 kali. Summa, kemudian al-yusra, yang kiri. Setelah kanan selesai ganti kiri. Misla dzalika, seperti itu al-yumna, yang kiri seperti yumna itu. Summa masaha, kemudian ngusap. Ini masaha ya, masaha itu ngusap. Kalau ghasalah itu membasuh. Membasuh itu airnya harus mengalir. Kalau ngusap itu airnya tidak ngalir.
birosihi dengan kepala Nabi, summa ghasala kemudian membasuh sapa Nabi, rijlahu ing kaki Nabi. Kaki itu apa ya? Suku, bahasa yang halus suku. Suku Nabi al-yumna yang kanan, ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Salah sama rotin dengan 3 kali, summa kemudian al-yusra kaki kiri, misla dzalika seperti itu, al-yumna ilal ka'bain. Summa qala kemudian berkata atau mengucap sapa Utsman, ra'aitu melihat sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau wudu sapa Nabi, nahwa wudu'i seperti wudu ingsun, wudu saya, hada yang ini, hada yang ini muttafaqun alaih. Ini tentang wudu. Utsman itu mempraktekkan wudu. Pertama, kalau mau wudu itu cuci 2 telapak tangan dulu, itu sunnahnya. Rasulullah seperti itu, kata Utsman. Setelah itu baru kumur-kumur. Kumur-kumur itu menghirup air pakai mulut. Nah, itu namanya kumur-kumur. Kemudian istansakoh. Nah, ini ngambil air pakai apa ini, telapak tangan, disedot pakai hidung. Nah, saya nggak pernah, sampai sekarang saya nggak pernah. Kalau saya sedot, langsung ini, sampai sini. Kalau udah terbiasa nggak apa-apa, seperti pusing gitu, tapi hanya berapa detik aja, 2 detik. Tapi kalau terbiasa enggak, setelah itu disemprotkan. Itu 3 kali. Ada yang meriwayatkan pakai 1 tangan, telapak tangan. Gimana kalau nggak biasa ya sakit, hidungnya bisa panas. Selesai baru Rasulullah, kata Utsman, membasuh wajahnya 3 kali. Ini wajah ya semua ini wajah semua, nggak usah pakai konflik atau ikhtilaf. Mana Pak wajah? Pokoknya wajah itu. Nah, ini wajah semua. Pak, kalau rambutnya sampai ke belakang Pak, apakah itu? Ngambil yang normal ya. Pak, kalau rambutnya agak maju Pak, banyak Pak yang wajibnya sampai sini. Kita ngambil yang normal. Sampai mana wajah? Itu namanya kalau ada rambut sampai di dahi, itu berarti ya ikut, hanya tumbuh saja. Di ini semua ya, dagu ini ikut. Jadi nggak usah mempersulit diri. Kemudian membasuh 2 tangan. Ini biasa basuh 2 tangan sampai kanan sampai mirfaqah sampai kiri, sama semua. Kaki juga begitu. Nah, yang saya tekankan itu, ini udah maklum ya, yang saya tekankan adalah ini, basuh tangan, telapak tangan. Jadi kalau wudhu itu ya basuh telapak tangan itu dulu. Paling tidak habis itu kumur-kumur. Ya kalau bisa dengan nyesep air hidung juga disemprotkan. Yang bagus lagi ya tadi itu hadis pertama pakai siwak. Lanjutnya wa'an aliyin. Nah, saya ulangi ya, wa'an aliyin, kan aliyin pakai kasroh ya. Ada di bawahnya lagi wa'an abdillahi, kasroh semua ya, abdillahi. Terus
bawah lagi wa an Abdillahi, nah itu sama. Kalau hadis atasnya wa an Humronah, nah, itu tidak boleh dibaca wa an Humroni, nggak boleh. Wa an Humroni, loh itu an Aliyin, an Abdillah. Humronah itu isim ghairu munsorif. Munsorifnya ziyadah alif nun. Ghairu munsorif tambahan alif dan nun. Jadi wa an Humronah, wa an Sulaimanah, nggak boleh an Sulaimani, nggak boleh an Sulaimanah. Dari tambahan alif dan nun. An Humronah, an Imronah, nah, Imron, Ali Imron, nah itu kan Imronah, itu nggak boleh Imroni, Ali Imroni, nggak boleh Ali Imronah. Tapi orang kan diringkas surat Ali Imron, padahal kalau di itu Imronah apa Imroni, nah, biasanya kan langsung disukun Ali Imron, sebenarnya Ali Imron. Nah, itu isim ghairu munsorif. Nanti kalau ketemu lagi isim ghairu munsorif. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'in Nabi, dalam sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Ali, ini versinya Ali, kalau tadi versinya Utsman. Menurut Utsman tadi, sekarang menurut Ali. Rasulullah inilah wudu'e. Wa masaha, dan musab sopo Nabi biroksihi, dengan kepala Nabi, wahidatan, dengan satu kali. Jadi menurut Ali nggak 3 kali, tapi 1 kali. Enak, nggak usah ngilangin. Pak, yang bener mana? Kok tanya yang bener? Podo bener, nah, gitu. Loh Pak, kan 3 kali pahala. Oh, itu versi Utsman. Begitu, nggak usah rame. Oh, 1 kali yang bener. Makanya si itu kalau wudhu 1 kali. 1 kali gitu kepala. Kenapa? Karena imamnya Ali bilang 1 kali, ya ikut Ali. Nggak usah tukaran masalah imam, yang penting podo wudhu, jarang wudhu kok rame. Nah, ini sing repot. Akhrajahu, mengeluarkan ing hadis sapa Abu Dawud, wa akhrajahu, dan mengeluarkan ing hadis sapa Tirmidzi wa Nasa'i bi isnadin, dengan sanad sahihin yang sahih. Bal qala, bahkan berkata sapa Tirmidzi, innahu, sesungguhnya hadis iku asahhu sayin, lebih sahihnya sesuatu, fil babi, dalam bab. Menurut Tirmidzi ini yang lebih baik hanya 1 kali. Enggak, 3 itu sunnahnya. Berarti kan sunnahnya 3 kali, berarti 1 kali sudah lebih baik. Kalau 3 kali ya dapat pahala sunnahnya, berarti yang 1 kalinya lebih baik. Jadi nggak usah rame. Oh, 1 kali kan lebih baik kan 1 kali. Oh iya, 1 kali biar dapat sunnah 3 kali. Sama-sama bagus, sama-sama dapat. 1 kalinya dapat yang paling baik, kemudian 3 kali dapat sunnahnya. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi bertentangan itu bukan mencari kejelekannya, tapi diambil yang paling baik. Wa an Abdillah bin Zaid bin Asimin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i, dalam sifat wudu. Qala, berkata Abdillah, wa masakah, ini sama ya, dan musab sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masah itu tadi itu ya, kalau ghasalah airnya ada yang mengalir, kalau musahah enggak, cukup diusap. Ya nanti lanjutkan, ketemu, semoga ketemu.
biroksihi dengan kepala Nabi, fa'akbalah maka memajukan sopo Nabi, biyadihi dengan tangan Nabi, wa adbaroh dan memundurkan sopo Nabi, memundurkan biyadihi maksudnya. Jadi menurut Abdullah bin Asim, wudunya Rasul itu begini. Ini bahas kepala kan ya. Kalau kamu wudu gimana ya? Pokoknya begini. Nah, ini nggak masuk nanti. Dua tangan, ini dua tangan ya. Maksud saya tangan kanan, tangan kiri. Dari belakang dulu. Jadi kalau wudu habis ngambil air kan usap. Kalian biar nggak terlalu banyak airnya, diketis baru ke belakang, ke depan, setelah ke depan ke belakang. Jadi begini, kepala. Karena ada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu wamsahu biru'usikum, wamsahu dan musatlah. Dalam ayat Al-Quran kan begitu, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum dan musatlah kalian, biru'usikum sebagian kepala kalian. Imam Syafi'i itu wudu itu sebagian. Jadi kalau wudu ambil air selesai. Kenapa? Karena beliau ijtihad, Al-Quran biru'usikum ba bermakna tabaik, bermakna sebagian, musab rambut sebagian. Makanya kalau kalian wudu kan ingin tok, kadang dijelekeni kok. Ono kan dijelekeni. Apa? Sah, karena ayatnya menurut Imam Syafi'i ijtihadnya bermakna ba'dun sebagian. Imam Syafi'i itu ayat Al-Quran ijtihad. Yang kedua, menurut Imam Malik ayat itu wamsahu, ayatnya kan agak panjang ya. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sama kan tadi hadisnya ilal ka'bain, ilal marafiq, sama kan, ilal marafiq. Hadisnya tadi Utsman itu ilal marafiq, yang dibahas rambut. Nah, makanya bagaimana basuh rambut? Imam Syafi'i tadi itu ba'dun. Nah, Imam Malik ba' tadi itu wamsahu biru'usikum, ba'nya ziyadah, ba' tambahan, bermakna tambahan. Jadi enggak punya makna. Kalau begitu wamsahu biru'usikum, ngusaplah kepala kalian. Makanya Imam Malik kalau wudu semua kepala, semua kepala. Kalau kita ada di depan dulu, baru itu kadang-kadang nggak berapa. Ini kembali. Menurut ini kan nggak dari belakang ke depan ke belakang. Menurut hadisnya ini, kamu jangan cari Pak mana yang benar Pak, ke belakang apa ke depan duluan, nah, sama dengan tadi nanti. Ambil pahala yang banyak, pahala yang banyak dari belakang. Nah, itu ngambil, jangan menyalahkan, tapi ngambil kamu kalau pingin pahala yang banyak dari belakang, dapat pahala banyak. Kalau dari depan dapat pahala wudu, sama dengan bawa Quran. Nah, tadi itu bawa tok ayo wis pahala. Apa mana dituduhno koncone? Gawa Quran, mau dapat pahala itu, padahal dituduhno tok gak diwoco. Daripada teman yang lain
tidak bawa orang utuh. Quran itu enaknya begitu, apalagi dibuka tok itu loh, gak diwaca, dibuka tok, meripati untuk pahala. Apa mana bismillah, tambah dapat pahala. Sing entuk dosa sing ndi, Pak? Kalau baik sing entuk dosa iku delok koncone sing wedok. Iku gak iso apa-apa. Iya. Delok kancane cantiknya, dapat pahala itu. Jadi gitu ya, kalau ketemu teman kamu jangan negatif, positif. Mbak ikut cantik, itu dapat pahala. Kembali lagi yang dimasalahkan ini. Itu tadi Imam Syafi'i cukup separuh bermakna ba'dun, Imam Maliki bermakna baknya itu ziyadah, tidak mempunyai makna. Jadi kalau basuh semua. Sekarang Imam Hanafi itu sama dengan Imam Syafi'i, ba bermakna ba'dun sebagian. Bagaimana ba'dunnya? Kalau Imam Syafi'i ba'dun itu cukup seperti ini. Tapi kalau Imam Hanafi ba'dun itu separuh. Kamu ngerti separuh ya? Dia harus separuh. Nah, contohnya nih, lihat saya. Separuh itu begini, separuh. Nih, lihat dulu saya. Separuh itu, ini kan separuh kepala. Nah, ya harus separuh, duduk. Asal di belakang. Separuhnya kepala. Ya bermakna ba'dun itu. Bermakna ba'dun separuh, tapi separuhnya kepala. Kalau pakai kopiah nggak bisa. Ya kalau pakai kopiah begini, baru separuh. Terus kalau kamu tanya, Pak bagus mana Pak? Begini atau hanya begini atau separuh itu tadi, separuh. Sama-sama bagus menurut 3 madhab itu. Nah, yang paling kuat mana Pak? Kalau tanya yang paling kuat hadisnya mana? Rasulullah musab semua. Kan begitu Rasulullah musab semua. Menurut Imam Syafi'i semua itu adalah sunnah, berarti dapat pahala. Kalian begini berarti dapat pahala. Itu pahala terus, itu sunnah muakkadnya. Begini aja biar dapat pahala banyak. Pahala itu gratis, nggak ada pahala yang bayar. Kalau berbuat dosa itu yang bayar, betul loh. Berbuat dosa itu dalam Islam bayar. Yang pahala itu gratis, wudhu gratis. Apa aneh? Sholat gratis, soalnya sholat bayar. Ayo kita sholat, bayar sih, nggak amat. Wudhu, apalagi syukur, alhamdulillah, itu gratis. Tapi kalau yang haram pasti bayar dan sulit. Kalau nggak gratis ya, kalau tidak bayar biasanya sulit. Contoh Homer, larang loh Homer ya. Larang, bayar. Mau masuk ke tempat hiburan bayar. Masuk karaoke itu bayar ya. Mari ngomong tuku iki regane sepit loh. Biasanya mek 3.000 nang karaoke, gak oleh 3.000. Gak oleh 3.000, 5.000. 5.000 itu diantar enggak ke wersesnya perempuan. Kalau diantar tambah lagi 3.000, berarti 7.000 atau 8.000. Ngantar tok bayar. Tapi nang omah kan gratis, buka kulkas dhewe, blak beres gratis. Nek karaoke iku njupukno, mari ngono njupukno, bukakno lho, bayarne 1.000. Ya Allah, kan iso buka. Karena nanti sambil tersenyum orangnya, sambil buka. Jadi ongkos tersenyum, ongkos buka 1.000. Itu dapat dosa ya, tersenyumnya ya tersenyum dosa itu. Jadi beda kalau di rumah dengan istri, istrinya tersenyum, nah semua pahala. Ini sulitnya, bedanya, mahal, gratis. Ojo merengut ya besok Mbak, kalau jadi
istri kamu bukan, Mbak, Dek, buka no sprint, ini aja buka ini aja, aduh nambah dosa, ini aja, ikut dosanya dosa gremeng, bukai tetap dapat pahala kena ngikuti perintah suami, singgarai dosa gremengi. Nah, makanya cok gremeng tersenyum, tersenyum. Jero hati ini gak apa-apa kan, jero hati ini aja kayak jalan gak apa-apa, tapi tetap tersenyum. Setiap tersenyum sedekah. Apa lanjutannya tadi itu ya, urusan basuh kepala tadi. Wafilafdin, masih ada ya, dan di dalam lafaz lahuma bagi Bukhari Muslim, bada'a mulai sapa nabi bimuqaddami rasihi, dengan depan kepala nabi, mulai dengan depan kepala, hatta zahaba, sehingga menjalankan sapa nabi, bihima dengan yadaihi, ila kofahu, sampai apa kofahu ini, belakang nabi, apa citok apa ya, di belakang inilah. Summa rodda, kemudian mengembalikan sapa nabi, huma ing yadaihi, ilal makani, kepada tempat, alladzi yang bada'a mulai sapa nabi, minhu dari alladzi makan. Oh ini berarti keduanya betul ya, berarti keduanya betul dari belakang. Nah tadi menurut hadis pertama, ternyata menurut Bukhari Muslim bukan dari sini juga ada hadisnya, dari depan juga ada hadisnya. Wah, kalau begitu indahnya, sama-sama boleh, nggak usah rame, kan nggak usah rame berarti ini. Dan di dalam lafaz ya begitu, dari depan. Kalau yang pertama dari belakang, nggak usah repot-repot. Lanjut. Wa Abdillah ibni Amrin ya, ini saya mumpung ingat tadi, Amrin tadi, mim disukun, Amrin ada wawunya, Amrin. Kalau Umaroh tanpa wawu, tadi Umaroh tanpa wawu, kalau Amrin pakai wawu. Nah, itu udah bedanya. Radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, dalam sifat wudu, qala berkata Abdullah, summa masaha. Oh ini bahas masah lagi ya rambutnya, karena yang bermasalah ini rambut, berbeda dengan tangan, wajah dan kaki. Imam aja udah masalahnya seperti itu ya, mana yang betul. Masaha musab nabi birosihi, dengan kepala nabi, wa adkhala, dan memasukkan sopo nabi, isba'aihi ing dua driji nabi, as-sabbahataini yang sabbahatain. Ini nih apa ini? Dua telunjuk, dua jari telunjuk. Ini telunjuk ya? Iya ini. Dua jari telunjuk, berarti dua ya. Fi udunaihi, dalam dua kuping nabi. Berarti masuk kuping. Masuk begini, ya, masuk gini dulu. Wa masaha, dan musab sopo nabi, bi ibhamaihi, dengan dua jempol nabi, dhahira udunaihi, ing luar dua kuping nabi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Oh, ini sekarang ganti ini ya,
Tapi di Al-Quran nggak ada ya. Ini hanya sunnah. Nah, sekarang kan pertanyaannya apa, dari bawah ke atas, kayak atas ke bawah, Pak? Kamu kalau begitu kerjakan aja keduanya. Suatu ketika dari bawah, besok dari atas. Kenapa? Kiaskan kepada mashah biroksihi. Mashah biroksihi kan pertama dari belakang ke depan. Ternyata lafaz lain dari depan ke belakang. Kalau begini, ini kan sunnah. Ini di mana, Pak? Dari bawah ke sini apa? Ini atau dari sini ke atas? Kalau kamu biasanya gimana? Oh, dari bawah ya. Berarti kalau kamu dari bawah, iya dari bawah ya. Nah, kalau dari bawah berarti kamu ngambil pendapat pertama itu. Kalau wudhu seharusnya ikut begini. Kenyataannya ketika kuping dari bawah, iya. Mbak juga gitu kan? Dari bawah dulu ya, nggak dari atas ya. Oh, berarti kamu itu hebat ya. Tapi belum tahu sifat hadisnya dari Rasul, tapi dari bawah. Kalau dari atas ada hadisnya juga, sama-sama boleh. Di kuping yang luar jempol. Lanjut. Wa an Abi Hurairah. Nah, ini wa an Abi ya. Abi Hurairah. Lah Hurairah itu isim munsorif, ghairu munsorif juga. Hurairah. Enggak boleh Hurairati. Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idas taiqadha, apabila bangun tidur, apabila bangun sapa ahadukum, salah satu kalian, min naumihi, dari tidurnya ahad. Berarti bangun tidur, benar tadi ya, bangun tidur. Falyastanshir, maka hendaklah nyemprot banyu irung sapa ahad salasan 3 kali. Seperti tadi ya, nyemprot banyu hidung 3 kali bangun tidur. Fa inna syaiton, maka sesungguhnya syaitan, iku yabitu, menginap sapa setan, ala khaysumihi, atas janur hidung ahad. Janur hidung itu ini ya. Anak setan tidur di sini. Versi Rasulullah, muttafaqun alaih loh, cok diguyu, ini serius ini. Nanti kalau ada temannya tidur itu kayaknya dikleponi setannya, wah. Berarti anak koncone turu didelok ya, apa delok setan. Delok setan. Temenan ta iku lho. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu siapa? Bukhari, Muslim. Hadis itu paling sahih. Makanya nek tagi turu Rasulullah merintah harus nyemprot banyu irung. Nah, apa cik setane? Oh, enggak ada ya. Biar setan apa enggak tahu. Pokoknya nyemprot begitu, karena setan tidur di situ. Ya anak koncone turu, ya anak setan enggak. Wa anhu, lah ini sama masih. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, idas taiqadha, apabila bangun sapa ahadukum, salah satu sira kabeh, min naumihi, dari tidurnya ahad, fala yalmis, maka jangan mencelup. Apa bahasa Jawa ini nyelup? Ya padha ya, nyelup sapa ahad, yadahu, ing tangan ahad, fil inai, di wadah, di tempat itu, tempat air, hatta yasilaha, sehingga membasuh sapa ahad, ing yadaha, salasan, dengan 3 kali. Fa innahu, maka sesungguhnya ahad, iku la yadri, tidak tahu sapa ahad, aina, di mana, batat, menginap itu semalam, opo yaduhu, tangannya ahad, muttafaqun alaih.
disepakati opo alaihi atas hadis. Wahada utawi ini hadis iku lafdu muslimin, lafadznya Imam Muslim. Nah, kalau kamu tidur, bangun tidur, jangan langsung ngambil memasukkan tangan di wadah. Kenapa nggak boleh? Karena kamu nggak tahu tangannya megang apa tadi malam. Ini nggak tahu kan, kadang-kadang gitaran ya, kreng-kreng, gitaran. Ikut cek gitaran, WEDW. Maaf ya, nek megang mic. Kami kuatal bisa dia, ya itu, gak enak ya, jadi lanjut no. Iku nih mikir dewe gak apa-apa. Kan mau lanjutannya. Nek wis duwe bojo. Mimpi naik mobil ganti persnelang. Wah, itu diganti persnelang padahal dulu. Lah aja dilanjut no. Itu ya, karena nggak tahu. Siapa tahu gitaran kan itu. Jadi lanjut no megang persnelang. Dianggap naik mobil. Wah, itu dapat pahala ya begitu. Makanya kalau nikah itu pahala terus. Deloi pahala, melihat pahala, tersenyum pahala, megang itu loh pahala, mencium bahkan ada hadisnya ya. Apa itu? Sama dengan mencium Hajar Aswad, tapi gak usah pergi ke Mekah. Aku pingin cium Hajar Aswad, ayo ke Mekah, gak usah. Delok bojone, "Ju, kene. Apa Mas kene? Aku pingin cium Hajar Aswad." Pahalane padha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini lanjut ya. Wan lakitin. Nah, itu lakitin ya. Ibni Sobirotah. Sobirotah. Bukan Sobiroti ya. Isim ghairu munsharif. Sobirotah. Sama dengan Tolhata, Antolhata, kan ada Tolhah gitu ya, Tolhata. Ada lagi siapa? Fatimata. Nah, itu sama Fatimah. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbil sempurnakan sira al wudu'a ing wudu wa khalil, dan nyela-nyelani. Apa nyela-nyelani itu ya? Inilah nyela-nyelani. Ya gosok, ya nyela-nyelani bainal asobi'i, antara beberapa driji di sela-selani. Wabalil, dan sangat, harus temenan. Sangat, apa sangat ya? Ya sangat. Fil istinsaki, dalam istinsak. Istinsak itu apa tadi? Menyesep banyu. Lah istinsak itu apa, kumur-kumur apa? Nyesep banyu hidung. Itu sing keras seperti ya. Satu ingat tuang. Ya enggak bunyi tuang tapi ya, enggak ada bunyi tuang. Tapi langsung ke ubun-ubun ini. Jangan-jangan ngilangin stroke gitu ya. Saya juga nggak tahu kan, siapa tahu ngilangin stroke. Sahabat kan nggak ada yang stroke orang dulu. Yang sekarang ini yang karena nggak pernah begitu. Siapa tahu itu ngilangin stroke. Stroke kan yang diserang duluan kan karena saraf di kepala nggak connect dengan yang lain. Illa, kecuali antakuna yento ono sopo siro iku so iman poso. Kalau kamu puasa ojo nemen-nemen. Akhrajahu, mengeluarkan ing hadis sopal arba'atu imam 4, wasohahahu, dan mensofekan ing hadis Abu Huzaimah wali Abi Dawud fi riwayatin, dalam riwayat ida tawaddota, apabila wudhu kamu famatmit, maka kumur-kumurlah sopo kamu. Harus kumur-kumur ya kalau wudhu. Ini perintahnya begitu. Jangan membahas, kan sunnah Pak. Nah, ini repotnya. Dapat pahala, jadi kumur dapat pahala. Nah, itu.
terakhir tambah satu lagi ini ya. Wa an Usmanah, lah ini Usmanah isim ghairu munsharif ziyadah alif non. Ini diulang-ulang begini kamu hafal nanti, ingat. Imronah, nah itu sama. Sulaimanah, sama. Nggak boleh Sulaimani, an Usmani. Oh dibaca jer pak, ada nunnya, ada an huruf jer, an Usmani. Wah repot deh. Isim ghairu munsharif. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena ada sapa nabi iku yukhallilu nyela-nyelani. Apa tadi nyela-nyelani itu ya? Sapa nabi lihiyatahu ing jenggot nabi fil wudu'i dalam wudu. Nah wudunya itu diginiin ya sama Rasul. Ya sama ya, dari bawah juga ya. Enggak dari depan, tapi dari bawah. Dari bawah juga. Kalau dari depan Pak, enggak apa-apa juga, bener kan ada hadisnya tadi itu kepala. Tapi enggak usah cari ya. Nah, kecuali kamu mentasheh boleh. Saya lebih setuju dari bawah. Berarti kamu ijtihad baru. Nanti ketika rambut dari bawah, nah, semua. Terus kuping dari bawah. Ijtihad kamu. Nah itu nanti dicatat, ditulis. Menurut Tanjudan, nah, begitu. Yang afdal dari bawah. Jangan dipikir orang lain mengatakan enggak, yang bagus ya dari depan. Ya, harus pakai dalil juga. Berarti kalau begitu sama-sama. Jangan menyalahkan pendapat orang lain. Toh sama-sama. Seperti tadi wamsahu biru'u sikum. Apakah bermakna tabaik sebagian atau baknya ziyadah? Jadi kalau rambut semuanya begitu. Mana yang benar Pak? Loh, kok tanya lagi mana yang benar? Ya kamu amalkan sama-sama benar. Begitu. Ya, yukhallilu akhrajahu Tirmidzi. Udah ya, selesai dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikni mulukan biasriha wa birrusli arsilni mulukan tawada'at saltu bi'ainil iziyara binadratan tu'izu biha qadri wa bil'izi urdifat wa bilmulki malikni muluka biasriha wa birrus liarsilli mulukan tawada'al saldu bi'ainil iz ziyara binadratan tu'izu biha qadri wa bil'izi urdifat.